lebih dari 1.100.000 jiwa penduduk di Kabupaten Sleman yang tersebar di 17 wilayah Kapanewon dan 86 kelurahan. Agar masyarakat muda mendapatkan pelayanan kesehatan primer yang mencakup pencegahan dan deteksi dini, diagnosis penyakit, hingga pengendalian penyakit, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman meluncurkan ILP. ILP atau Integrasi Layanan Primer adalah upaya mewujudkan transformasi kesehatan yang bertujuan untuk mendekatkan akses dan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif pada setiap fase kehidupan secara komprehensif dan berkualitas bagi masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman telah menerapkan ILP untuk seluruh puskesmas sejak tahun 2023 sebagai bagian dari kebijakan transformasi kesehatan. Dalam pelaksanaannya, kami terus mengupayakan pengembangan dan penguatan sumber daya, baik sumber daya manusia kesehatan maupun sarana prasarana dan alat kesehatan, hingga digitalisasi sistem kesehatan melalui Smart Health. Pelaksanaan ILP berfokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup bagi perseorangan, keluarga, dan masyarakat. Pasien dikategorikan berdasarkan siklus kehidupan, mulai dari kehamilan hingga lanjut usia. Setiap orang mendapatkan pelayanan yang komprehensif, berkesinambungan, dan berkualitas. Penyakit katastropik atau kronis yang menghabiskan biaya besar bisa dialami oleh siapa saja, terutama jika tidak ada upaya pencegahan. Pemeriksaan berkala sesuai siklus hidup melalui sistem ILP di puskesmas sangat bermanfaat untuk pencegahan dan juga deteksi dini, sehingga pengobatan hingga rehabilitasi penyakit menjadi lebih efektif dan efisien. Puskesmas tidak hanya menangani keluhan atau penyakit, namun juga deteksi dini melalui screening. Puskesmas ILP menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan mendekatkan akses hingga ke unit terkecil. Dalam pelaksanaannya, pelayanan di tingkat Kapanewon diberikan melalui puskesmas. Di tingkat kelurahan, pelayanan diberikan melalui puskesmas pembantu. Dan di tingkat padukuhan, RT dan RW dijalankan melalui posyandu. ILP di tingkat ini diperkuat dengan kunjungan rumah oleh kader maupun tenaga kesehatan. Upaya ini dilakukan untuk pemantauan wilayah setempat atau PWS. Hasilnya dapat dipantau melalui dashboard PWS yang telah dikembangkan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman berupa sistem informasi Smart Health. Sistem ini menjadi bagian penting dalam upaya digitalisasi yang telah terhubung dengan Satu Sehat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saat ini, pelayanan dalam gedung di puskesmas terbagi ke dalam 5 klaster. Klaster pertama adalah manajemen, yang mencakup manajemen inti, ketatausahaan, sumber daya, mutu dan keselamatan pasien hingga jejaring, untuk memastikan pelayanan berjalan efektif dan efisien. Yang kedua adalah klaster kesehatan ibu dan anak. Klaster ini bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja, dan pembinaan teknis. Klaster kesehatan ibu dan anak memberikan pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, bersalin, dan nifas, pelayanan kesehatan balita dan anak prasekolah, serta pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja. Ketiga, klaster kesehatan usia dewasa dan lanjut usia. Sebagaimana dengan klaster 2, klaster ini bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja, dan pembinaan teknis. Ruang lingkup klaster ini mencakup usia dewasa dan lanjut usia. Adapun paket pelayanan pada kelompok usia dewasa meliputi screening penyakit tidak menular, screening kesehatan indera, screening kesehatan jiwa, screening penyakit menular, screening kekerasan terhadap perempuan dan anak atau KTPA, screening kesehatan calon pengantin,
screening layak hamil pasangan usia subur, screening kebugaran jasmani, pelayanan kesehatan dewasa, pelayanan pengobatan, hingga pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja. Sedangkan paket pelayanan kelompok lanjut usia meliputi screening penyakit tidak menular, screening kesehatan indera, screening kesehatan jiwa, screening penyakit menular, screening kekerasan terhadap perempuan dan anak atau KTPA, screening kebugaran jasmani, pelayanan kesehatan, screening lansia, perawatan jangka panjang dan home care, dan pelayanan pengobatan. Klaster keempat adalah penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Klaster ini melaksanakan pencegahan, kewaspadaan dini, dan respon terhadap penyakit berpotensi KLB atau wabah. Di antaranya melalui pelacakan kontak atau tracing, penyelidikan epidemiologi atau PE, imunisasi, respon KLB atau wabah, pencatatan dan pelaporan kasus penyakit menular, hingga pengawasan kualitas lingkungan. Selanjutnya, klaster kelima dalam Puskesmas ILP adalah lintas klaster. Pelayanan dalam lintas klaster dilaksanakan untuk mendukung pemberian paket pelayanan pada klaster 2, klaster 3, dan klaster 4. Layanan dalam lintas klaster terdiri dari kegawat daruratan, rawat inap, laboratorium, dan kefarmasian. Di tingkat kelurahan, Pustu atau Puskesmas Pembantu menjadi delivery unit dalam menjalankan ILP. SDM kesehatan di Pustu terdiri dari minimal 1 bidan, 1 perawat, dan 2 kader kesehatan terlatih. Tim tenaga kesehatan di Pustu ILP memastikan agar masyarakat mendapatkan paket pelayanan kesehatan sesuai dengan siklus hidupnya. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi screening dan edukasi kesehatan, pengobatan terbatas, laboratorium sederhana untuk pengujian di tempat atau POCT, ditambah dengan pemberdayaan masyarakat. Pustu turut aktif dalam perencanaan pembangunan kesehatan di kelurahan dan pemberdayaan masyarakat, yakni melalui posyandu, kunjungan rumah, manajemen kader, dan pemantauan wilayah setempat atau PWS. Di tingkat padukuhan, RT dan RW, delivery unit ILP dijalankan melalui posyandu. Posyandu berbasis program dikembangkan menjadi berbasis siklus hidup. Pelayanan terpadu ini diwujudkan dengan membuka pelayanan mulai dari ibu hamil hingga lanjut usia. Pelayanan minimal diberikan oleh 5 orang kader terlatih yang didampingi tenaga kesehatan. Di luar hari buka, posyandu melakukan kunjungan rumah di wilayahnya. Hal ini dilakukan untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat. Kunjungan rumah dilakukan untuk mengidentifikasi masyarakat yang tidak pernah dapat mengakses layanan kesehatan, mengingatkan pasien yang tidak patuh dalam pengobatan, dan mempersuasi warga yang mengacukan tanda bahaya. Hasil kunjungan oleh posyandu akan dievaluasi oleh kader dan tenaga kesehatan di Pustu seminggu sekali. Jika evaluasi ini mengenali adanya masalah, maka tenaga kesehatan di Pustu akan turun tangan dan memberikan tindak lanjut. Selanjutnya, laporan dari kegiatan tersebut disampaikan oleh tenaga kesehatan ke Puskesmas. Melalui penerapan integrasi layanan primer, Puskesmas di Kabupaten Sleman terus mengembangkan pelayanan yang berkualitas dan bermutu sesuai dengan paket pelayanan siklus kehidupan. Mari warga Sleman kunjungi Puskesmas ILP di Kabupaten Sleman. Karena hidup sehat dimulai dari kita.